Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Ya, setelah minggu lalu libur, kini chapter 1099 akan segera rilis. Dan Mimin sudah dapatkan beberapa poin spoiler yang menarik untuk kita bahas pada video ini. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Pasifista. Ya, chapter ini akan menceritakan bagaimana Kuma bisa menjadi kelinci percobaannya Vegapunk, hingga terbentuklah pasukan tempur khusus cyborg yang bernama Pasifista. Oke, kita masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan lanjutan kejadian di chapter lalu, di mana kerajaan Sorbet menjadi gempar karena kedatangan Raja Bekori. Raja itu muncul untuk membuat kekacauan, bahkan dia membakar rumah-rumah penduduk. Para penduduk kerajaan Sorbet pun meminta bantuan kepada Kuma agar bisa mengatasi masalah itu. Nah, ternyata di sini Raja Bekori mendapatkan tambahan pasukan dari Angkatan Laut dan pemerintah dunia, sehingga dia berani menyerang kerajaan Sorbet. Raja yang kejam itu masih diakui sebagai raja yang sah dari sebuah negara yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Selanjutnya Kuma langsung beraksi. Walaupun Raja Bekori datang dengan banyak pasukan, semuanya bisa diratakan oleh Kuma. Anggota pasukan revolusi itu bisa mengalahkan semua pasukan yang dibawa oleh Raja Bekori. Sang raja pun terpaksa mundur karena tidak bisa mengalahkan Kuma. Nah, setelah kejadian itu Kuma diangkat sebagai raja, walaupun di sini dikatakan hanya sebagai simbol saja. Karena pada dasarnya Kuma memang tidak punya jalur keturunan raja dari kerajaan Sorbet. Nah, sampai di sini Kuma memimpin kerajaan Sorbet sebagai raja yang dicintai oleh rakyatnya, dan dia juga mengurus tugas-tugas kenegaraan. Ya, selanjutnya ada informasi bahwa Bonnie memakan buah tosi-tosi secara tidak sengaja. Entah bagaimana caranya ya, di spoiler ini belum dijelaskan. Nah, dengan kemampuan buah itu, Bonnie bisa memanipulasi umurnya dan juga umur orang lain, bahkan umur benda mati sekalipun. Selanjutnya beberapa waktu pun berlalu. Raja Bekori yang selamat mulai mengumpulkan pasukan lagi untuk menyerang Kuma dan kerajaan Sorbet. Kali ini raja itu tak hanya menggunakan kekuatan militer saja, tetapi juga menggunakan kekuatan fitnah dan pencemaran nama baik. Ya, ternyata julukan sang tiran yang disandang oleh Kuma adalah sebutan dari Raja Bekori. Raja itu menyebarkan isu bahwa Kuma adalah raja yang kejam hingga disebut sebagai sang tiran. Tentu sebagai salah satu raja yang diakui oleh pemerintah dunia, Raja Bekori bisa memanfaatkan kekuatan media, sehingga dia bisa menyebarkan hoax dan berita bohong dengan cepat dan tepat ke seluruh penjuru dunia. Nah, setelah mengumpulkan beberapa pasukan, raja yang keras kepala itu pun kembali menyerang kerajaan Sorbet. Tapi tentu saja penyerangan itu sia-sia, karena lagi-lagi Kuma bisa menghancurkan semua pasukan yang dibawa oleh Raja Bekori. Nah, pada penyerangan kedua ini tidak ada kabar apakah raja itu selamat ataukah tidak. Selanjutnya, masalah dengan Raja Bekori selesai sampai di sini. Kuma mulai berpikir untuk mewujudkan impiannya, yaitu berlayar ke lautan. Dia pun akhirnya dikabarkan membentuk kru bajak laut dan akan memulai pelayarannya ke berbagai pulau yang ada di dunia ini. Nah, ketika menjadi bajak laut itu, julukan sang tiran masih melekat pada Kuma. Dan tentu saja orang-orang yang tidak mengenal Kuma akan mengira jika Kuma memanglah raja yang kejam, apalagi setelah dia membentuk kru bajak laut. Sampai di sini masalah dengan kerajaan Sorbet bisa dikatakan selesai. Dan di referee yang lalu kita melihat bahwa kerajaan Sorbet dipimpin oleh nenek tua yang bernama Ratu Connie. Namun masalah pribadi Kuma ternyata belum selesai, yaitu tentu adalah masalah yang berhubungan dengan Bonnie dan penyakitnya.
Di chapter lalu kita tahu bahwa usia Bonnie diprediksi tidak akan mencapai 10 tahun karena menderita penyakit langka. Dan tentu saat ini batas waktu itu semakin dekat. Kuma pun tampak kebingungan memikirkan hal itu. Nah, untungnya Dragon menghubungi Kuma dan memberitahukan bahwa ada seorang ilmuwan yang mungkin bisa menyembuhkan Bonnie. Ya, ilmuwan itu tentu saja adalah Dr. Vegapunk, ilmuwan paling jenius yang sudah dikenal oleh Dragon bahkan sebelum dia membentuk pasukan revolusi. Kuma pun terlihat punya harapan untuk bisa menyembuhkan Bonnie. Lalu dia langsung bergegas untuk menuju ke lokasi lab Vegapunk yang ada di Pulau Egghead. Nah, sebenarnya ini adalah hal yang sangat berbahaya karena Egghead adalah pulau milik pemerintah dunia. Sementara saat itu Kuma bisa dikatakan sebagai musuh besar pemerintah dunia karena dia adalah seorang anggota pasukan revolusi dan bahkan sudah menghancurkan raja yang diakui oleh pemerintah dunia, yaitu Raja Bekori. Namun karena Kuma sangat ingin menyembuhkan Bonnie, dia berani mengambil resiko itu. Akhirnya Kuma dan Bonnie bergerak untuk menuju Pulau Egghead. Selanjutnya mereka pun bertemu dengan Dr. Vegapunk. Nah, saat itu Kuma mendapatkan tawaran agar penyakit Bonnie bisa disembuhkan secara gratis. Tawaran itu adalah mau menjadi prototipe dari proyek cloning cyborg yang saat ini sedang digarap oleh Vegapunk. Nah, proyek itulah yang nantinya akan bernama Pacifista. Kuma pun setuju dengan hal itu. Dia rela mengorbankan diri agar Bonnie bisa disembuhkan. Kemudian di chapter ini terungkap bahwa arti dari Pacifista adalah pecinta kedamaian. Nama itu diberikan oleh Vegapunk ketika mendengar Kuma mengatakan tentang hal tersebut. Nah, sampai di sini Kuma dan Vegapunk sudah sepakat, namun ternyata ada mimpi buruk yang datang. Ya, itu adalah Gorosei Saturn. Nah, ternyata Saturn sedang menguping pembicaraan Kuma dan Vegapunk. Dan sepertinya dialah yang akan membuat Kuma menjadi senjata tak berakal, sehingga Bonnie tampak sangat marah kepada Saturn. Oke, itu aja pembahasan untuk spoiler chapter 1099 ini. Jika ada tambahan saran dan komentar, bisa nakama tulis pada kolom komentar. Yosa Mimin Atau Hayato, terima kasih.